Halo, selamat sore teman-teman. Ini aku lagi berada di area Punden di salah satu kampung Sragen, Jawa Tengah ya. Nah, di sini saya tidak mau membahas tentang tempat ini. Yang pasti tempat ini adalah salah satu tempat yang sangat dilindungi dan dilestarikan oleh warga setempat. Bukan karena tempatnya keramat, tetapi tempat ini memang selalu digunakan untuk acara-acara tertentu. Nah, di sini aku ingin membahas tentang satu pohon yang ada di tengah lahan ini ya guys, yaitu apalagi kalau bukan pohon trembesi. Ini adalah pohon yang besar sekali di lingkungan ini ya. Tuh. Pohon trembesi memiliki banyak sekali manfaat baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Nah, ini aku mau bahas manfaat pohon trembesi bagi lingkungan ya. Nah, yang pertama adalah pohon trembesi ini mampu membantu untuk proses reboisasi atau penghijauan hutan karena pohonnya yang besar dan juga memiliki daun-daun yang sangat lebat, dan ini bisa sangat rindang sekali untuk berteduh ya. Memiliki batang yang bercabang-cabang seperti ini adalah ciri khas dari pohon trembesi itu. Untuk daun trembesi itu sangat terkenal karena dapat menyerap karbon dioksida secara maksimal, dan daun trembesi ini bisa memperbaiki udara di sekitar kita. Karena apa? Karena memang penyerapan karbon dioksida dari lingkungan sekitarnya itu sangat maksimal sekali, dan otomatis pohon trembesi juga memiliki hasil fotosintesis ataupun oksigen, mengeluarkan oksigen dengan sangat banyak guys. Karena itu kita bisa merasakan sejuk ketika berada di bawah pohon trembesi ini. Untuk akarnya sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa ketika menyerap air guys. Akarnya ini bisa menjalar kemana-mana, bisa menyerap air secara maksimal sehingga pohon trembesi ini bisa menyimpan air di lingkungannya. Maksudnya gimana guys? Tuh, ini kenapa ada sumur di dekat pohon trembesi, karena memang dengan akarnya yang menyerap air, otomatis di lingkungan sekitar ini bisa mengandung air ya. Airnya cukup gitu, dan bisa kita gali sumur itu pasti ada airnya gitu. Karena akar trembesi yang terkenal kuat, maka pohon trembesi ini tuh menjadi musuh untuk para seseorang atau para kontraktor saat mendirikan bangunan. Jadi untuk menanam pohon trembesi memerlukan lahan yang cukup luas, karena akar ini bisa menembus bangunan-bangunan sehingga menyebabkan keretakan pada bangunan ya. Untuk bijinya sendiri dia berbentuk polong ya guys, seperti ini. Ini namanya godril guys. Nah, ini kalau anak-anak zaman dulu ini bisa dimanfaatkan sebagai cemilan guys. Ini bisa disangrai terus kita makan bisa ya. Ini kenapa aku contohin yang ada di bawah, soalnya pohonnya itu tinggi sekali guys. Tuh, jadi sangat tidak mungkin sekali kalau aku mengayun pohon atau rantingnya gitu ya. Terlalu tinggi nih. Nah, sementara untuk kesehatan sendiri, pohon trembesi ini bisa kita olah akar maupun daunnya untuk sebagai anti kanker guys. Ini sangat bermanfaat, tapi ini juga harus melalui konsultasi dokter juga ya. Jadi kesimpulannya, untuk pohon trembesi ini aku sangat merekomendasikan ketika kalian ingin melakukan penghijauan atau reboisasi lingkungan sekitar kalian. Tapi ingat, kalian menanam pohon trembesi ini harus pada lahan yang luas agar tidak mengganggu bangunan yang ada di sekelilingnya, karena akar trembesi ini sangat bisa menjalar kemana-mana dan bisa menghancurkan bangunan yang ada di lingkungan guys.
Kala itu aku pernah ada pohon trembesi besar seperti ini di pinggir jalan, dan itu merusak jalan ataupun aspal yang ada di bawahnya guys, yang ada di atas akarnya gitu guys. Jadi jalannya itu jadi terangkat gitu, pecah gitu. Jadi harus benar-benar menyediakan lahan yang luas. Seperti ini kan luas sekali guys. Dan untuk menuju ke jalan itu pun agak naik ya jalannya. Tuh, masih agak lumayan jauh. Terus kesananya juga luas ya. Nah, untuk akar sendiri biasanya dia mengikuti arah di mana air berada guys. Misalnya airnya berada di sana, sawah kan otomatis banyak air. Ini kemungkinan besar akarnya banyak yang menuju ke sana karena dia mendekati sumber air ya. Nah, pohon trembesi ini juga bisa berumur hingga puluhan bahkan ratusan tahun guys. Jadi ini aku rasa udah memiliki usia ratusan tahun ya dengan sebesar ini. Wow, ini kalau dirangkul 10 orang mungkin baru bisa kali ya guys. Saking gedenya ini. Oh, akar-akarnya luar biasa. Wow, wow. Nah, kalau di hutan-hutan ini sangat cocok sekali untuk reboisasi atau penghijauan hutan ya. Karena di musim yang sekarang ini cuaca semakin panas, pohon-pohon besar semakin hilang dan ditebangi, itu membuat cuaca di lingkungan kita semakin panas. Nah, pohon trembesi ini bisa menghasilkan oksigen dengan maksimal karena pohonnya yang rindang, daun-daunnya juga bisa menyerap karbon dioksida dan memproses fotosintesis dengan maksimal. Nah, untuk daun trembesi itu bentuknya seperti ini guys. Jadi ini karena ini sudah sore, matahari sudah mulai terbenam, ini daunnya sudah istirahat dan menguncup gini. Karena proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari dan ini sudah mulai senja. Jadi pohon ini istirahat guys, istirahat dalam berfotosintesis. Jadi demikian buat sahabat-sahabat pecinta tanaman penjelasan tentang manfaat dari pohon trembesi ini yang kelihatannya sepele, tapi kalau kita mencintai lingkungan kita, kita pasti sangat menyayangi pohon-pohon yang besar seperti ini guys. Karena ini mempercantik alam sekitar kita, selain mempercantik juga bisa membersihkan udara yang ada di sekeliling kita. Jadi udara yang ada di sekeliling kita itu menjadi lebih baik untuk dihirup oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Baik teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan ketika saya menyampaikan satu kata, dua patah kata. Terima kasih buat para penonton setia. Bye bye. Assalamualaikum.